Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia yang biasa hadir setiap malam Jumat, di mana saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami langsung di Instagram @aagchannel. Mengawali RHIFM malam ini, ada sebuah cerita dari Mbak Ili dan Mas Doyo tentang pengalaman mistisnya masing-masing. Seperti apa ceritanya? Kita langsung saja, teman-teman Ada Apa Gerangan. Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Ili. Ini adalah cerita yang terjadi pada tahun 2018, di mana saya baru kerja di Malaysia. Kala itu, saya tinggal di hostel atau apartemen untuk para pekerja. Dan bisa dibilang hostel ini merupakan bangunan baru, tapi nggak tahu tahun berapa dibangunnya. Letak hostel ini berada di dalam sebuah kampung yang tempatnya itu masih banyak banget pohon-pohon dan binatang-binatang liar. Dan rumah-rumah yang ada di sana jaraknya lumayan berjauhan. Satu hostel tersebut diisi oleh 32 orang dan cewek semua. Sedangkan aku menempati sebuah kamar yang berisi 8 orang cewek serta single semua. Oke, kita langsung ke cerita aja. Dimulai ketika bulan Ramadan 2018, di mana ketika itu dalam satu kamarku kami mengalami demam semua, tapi demamnya bergantian. Pertama, aku yang sakit sampai 1 minggu, sampai-sampai aku panik. Kenapa bisa sakit selama ini? Padahal sudah pergi ke dokter. Di hari pertama aku sakit, ketika aku tidur malam-malam, aku melihat ada cewek yang sedang duduk di kasurku. Tapi waktu itu, aku gak melihat mukanya, soalnya tertutup oleh rambutnya. Aku sempat ngomong ke dia, "Kamu siapa?" Walaupun aku sudah takut banget sampai gemetar, kupaksakan untuk bertanya. Dan aku merasa ini nyata bukan mimpi. Aku semakin gemetar seperti orang dikejar hantu. Tapi tidak lama dari itu, ketika aku bangun, ternyata sudah waktunya mau sahur. Dan yang lebih heboh lagi, ketika kami sahur, di dalam kamar itu rame-rame temanku pada kesurupan. Akhirnya kami heboh semua satu kamar, dan tidak jadi sahur. Kami pun cuma membaca-baca doa saja. Saat itu, ada satu temanku yang sangat berani untuk bertanya, "Kamu siapa? Kenapa ada di sini?" Sosok yang ditanya itu menjawab dengan jawaban yang membuat kaget kami semua. "Aku yang di sini duluan daripada kalian. Ini tempatku, dan aku gak suka kalian berisik dan ngotorin tempatku." Ini dari cerita temanku ya. Soalnya aku disuruh keluar kamar karena kondisiku sedang sakit dan datang bulan. Singkat cerita, pagi harinya sekitar jam 7, kami berangkat kerja pagi semua. Walaupun aku masih sakit, tapi tetap aku paksakan kerja karena aku hanya dikasih MC 2 hari. Di tempat kerja, aku satu tempat dengan temanku yang kesurupan tadi. Ketika aku melihat ke arahnya, dia terlihat aneh sekali. Temanku ini sehari-harinya adalah cewek yang tomboy, namun tiba-tiba hari itu menjadi centil banget. Aku langsung menyuruhnya pergi ke toilet untuk ambil air wudhu. Ketika kami masuk ke toilet, dia langsung ngomong, "Ih, aku takut, di sini ada yang tinggi besar." Aku dan temanku yang satunya lagi seketika kaget, dan langsung aku bawa keluar dia pergi ke musola biar dia tenang. Di tempat kerja, biasanya pulang kerja itu pada jam 6 sore. Namun untuk hari itu, aku izin pulang pada jam 12 siang. Karena memang sudah tidak kuat lagi menahan pusing. Dan aku pulanglah dengan naik Grab.
Sampai di hostel, aku langsung mengganti baju lalu tidur. Ketika sedang terlelap tidur, tiba-tiba langsung terbangun karena kaget ketika ada sesuatu yang jatuh di atas kepalaku. Spontan aku mengucap, "Ya Allah." Setelah kejadian itu, aku tidak bisa lagi tidur, dan akhirnya hanya bisa main HP sampai teman-temanku pulang kerja dan beli makan buat buka bareng-bareng karena capek mau masak, apalagi posisi sedang sakit. Singkatnya, sampai malam hari kami hanya ngobrol-ngobrol apa yang terjadi di tempat ini sebenarnya, sampai semua pun pamit tidur. Lalu di saat semua sudah tidur, aku sendiri yang tidak bisa tidur. Kemudian aku pun diganggu lagi. Aku yang sedang tiduran sambil main HP, tiba-tiba kakiku ada yang mencakar-cakar. Tapi aku takut untuk melihat ke arah kakiku. Jadi aku pura-pura merem sambil menahan perih kakiku yang dicakar-cakar oleh sesuatu. Hingga aku pun tertidur. Namun, tidak lama aku terbangun ketika tengah malam karena aku ngerasa ada orang yang sedang jongkok di samping tempat tidurku. Aku pelan-pelan membuka mataku. Kalian tahu apa yang aku lihat? Itu adalah orang yang gak pakai baju, kepalanya gundul dan lidahnya keluar. Dia tersenyum dengan senyumannya yang mengerikan. Sumpah pengen teriak, tapi gak bisa, dan cuma bisa menangis sampai makhluk itu benar-benar pergi. Keesokannya, aku langsung bercerita kepada teman-temanku tentang apa yang aku lihat. Dan temanku bilang, "Iya, emang ada itu yang menghuni rumah samping hostel." Mendengar itu, aku langsung lemas. Kemudian karena saking takutnya, aku menyuruh temanku untuk memanggil seorang ustadz untuk mendoakan kamarku biar tidak diganggu lagi. Singkatnya, datanglah seorang ustadz untuk mendoakan kamarku. Dan ketika lagi didoakan, tiba-tiba temanku yang kesurupan lalu ditanyalah oleh ustadznya, "Kenapa ganggu orang yang di sini?" Lalu jawab, "Mereka gak punya sopan santun. Mereka selalu berisik, selalu ngomong kasar, selalu mengganggu anakku kalau lagi tidur. Dan ini tempatku sebelum mereka datang. Mereka datang gak pernah memberi salam dulu." Kemudian Pak Ustadz membacakan doa-doa agar dia tenang. Lalu tidak lama temanku pun tersadar. Dan di situ kami semua sadar kalau kita harus punya sopan santun dan harus menjaga lisan kita dimanapun berada. Dan alhamdulillah sekarang sudah aman. Tapi aku masih kepo dan bertanya dengan temanku yang lebih lama tinggal di hostel ini. Namanya Kak Eli. "Kak, pernah nggak lihat tengah malam ada cewek duduk di kasur atau di mana gitu?" Kak Eli langsung menjawab, "Pernah, dia duduk di atas kasurku dan dia menggendong bayi. Tapi dia nggak ngapa-ngapain sih, cuman duduk. Dan dia juga pernah datang ketika aku lagi tidur. Dia nanya, 'Aku cantik nggak?' Kayak gitu. Ya aku diem aja dong, soalnya aku nggak bisa jawab. Tapi banyak yang bilang dia mati bunuh diri, Kak. Apa beneran sih?" "Iya, sebelum hostel ini dibangun, katanya sih ada cewek bunuh diri, tapi nggak tahu kenapa." "Oh ya udah Kak, makasih. Yang penting sekarang udah aman." Oke, sampai di sini ya ceritaku. Soalnya aku nggak tahu ini seram atau enggak menurut kalian. Tapi ketika aku mengalami, ini benar-benar seram, membuat aku trauma sampai mandi juga tidak berani. Tapi nggak tahu sekarang masih ada gangguan atau tidak. Soalnya sekarang aku sudah pindah ke Jepang dan tahun depan insya Allah pulang. Doain ya, semoga tahun depan aku bisa menikah dengan cowok yang aku temui sejak tahun 2018 lalu. Oke, makasih Mas Tama sudah mau dibacakan. Halo, panggil saja saya Doyo. Ini adalah cerita saya waktu saya masih kecil, kira-kira berumur 12 tahun. Pada waktu itu, saya melewati sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah saya sekitar jam 4 sore sepulang mengaji. Saya melihat ada seorang anak kecil laki-laki yang kira-kira seumuran dengan saya. Dia sedang main kelereng sendirian. Tiba-tiba, dia melihat ke arah saya dan melambaikan tangan. Lalu saya pun menghampirinya. Kemudian anak kecil itu bertanya, "Mau main gak sama aku?" Saya pun menjawab, "Mau." Lalu saya bertanya, "Nama kamu siapa?" Dia menjawab, "Namaku Bobby." Singkat cerita, kami pun saling memperkenalkan diri satu sama lain dan lanjut bermain kelereng. Entah kenapa, kok saya betah banget main sama dia. Mungkin karena dia baik, apalagi pandai melawak. Saya terus main sampai lupa waktu dan tidak terasa sudah lewat waktu maghrib. Saya yang belum juga pulang
sontak membuat semua keluarga saya bertanya-tanya dan mencari saya. Kebetulan, kakek yang sedang mencari melihat saya sedang berada di halaman rumah kosong yang terkenal angker itu. Kakek saya pun menghampiri saya dan bertanya dengan nada agak tinggi. "Ngapain kamu di sini? Udah malam belum pulang? Pulang! Satu keluarga nyariin kamu. Kamu malah asik main sendirian di sini." Ucapnya dengan nada membentak. Lalu saya menjawab, "Siapa yang main sendiri? Berdua kok. Nih, kenalin, Bobby kek." "Mana? Gak ada," kata kakek saya. "Ini masa gak lihat sih? Ini di samping kanan pakai baju hijau." Terus kakek saya mengajak saya pulang. Namanya anak kecil, saya menurut. Saya pun berpamitan kepada teman saya yang bernama Bobby. "Bob, aku pulang dulu ya Bob." "Iya, hati-hati," katanya. Ketika sampai di rumah, aku pun habis dimarahin oleh satu keluarga. Singkat cerita, ketika aku sudah tamat Iqra 6 dan mulai naik tingkatan dari TK menjadi TPA, otomatis berangkat ngajinya jadi malam hari. Aku ingat banget waktu pulang mengaji, aku melihat ada sosok perempuan dan laki-laki. Sosok laki-laki itu memakai baju hitam, namun yang membuat seram adalah dia berlumuran darah di bagian kepalanya dan matanya hilang satu. Sedangkan yang perempuan memakai daster putih sambil menundukkan wajah yang ditutupi rambut panjang. Bajunya seperti kain yang kotor dipenuhi oleh tanah. Yang anehnya, sosok perempuan yang memakai daster itu mengikuti saya sampai depan rumah, lalu memandangi saya. Sontak saya berteriak, "Mama, ada hantu!" Sontak mama yang mendengar teriakanku segera keluar dari rumah. "Mana? Gak ada." Mama yang panik kemudian membaca ayat kursi dan seketika makhluk itu pun menghilang. Keesokan harinya, saya diajak makan bakso oleh paman saya di kedai yang cukup terkenal karena kelezatannya pada waktu itu. Yang anehnya, saya melihat ada sosok pocong yang sedang berdiri di tempat panci yang berisi kuah bakso. Dan yang menjijikkan, air liurnya menetes ke panci tempat kuah bakso tersebut. Saya pun pura-pura sakit karena jijik melihat air liur pocong yang menetes ke panci. Saya lalu meminta diantar ke toilet, dan ketika di toilet, saya langsung muntah-muntah. Paman saya yang panik langsung mengajak saya pulang. 2 minggu kemudian, saya diajak ke rumah buyut atau ibu dari kakek saya. Di saat saya bermain sendiri di halaman belakang rumah buyut saya, gak sengaja saya melihat sosok harimau di halaman belakang. Lalu saya pun berlari ke arah buyut saya dengan muka pucat pasi. "Nek, itu apa yang ada di halaman belakang?" "Memangnya ada apa?" "Ada harimau segede kebo, Nek. Aku takut." Dengan tenang, buyut saya menjawab. "Gak apa-apa, Nak. Itu peliharaan nenek," katanya. Terus saya bertanya, "Nek, kok saya bisa melihat makhluk halus ya?" Lalu buyut saya menjawab, "Mungkin mata batin kamu terbuka waktu kamu sakit saat kecil." "Iya, Nek, kok jadi gini ya? Apa bisa ditutup lagi, Nek?" ucapku. Lalu nenek buyut saya menjawab, "Tergantung kamu, Nak. Nenek cuma bisa membantu sedikit," kata buyutku. Dan buyutku menyuruhku untuk menghampirinya lalu duduk bersila. Dia kemudian mengusap dari punggung ke atas sampai ke dagu sambil membaca mantra entah apa yang dibacakannya. Hanya terlihat mulutnya yang komat kamit. Ketika diusap, rasanya terasa hangat. Kepalaku sampai di muka. "Sudah, Nak, mudah-mudahan ketutup." Lalu beliau berpesan untuk main dengan manusia, bukan hantu. "Kalau ada hantu yang ngajak main atau kamu lihat, cuekin saja. Nanti juga ketutup sendiri," katanya. Dan benar apa kata nenekku. Menjelang masuk SMP, kemampuan melihat makhluk halus pun sudah hilang. Tanpa sepengetahuan keluargaku, aku pergi ke rumah buyutku sendirian dan mengucapkan terima kasih. Berkat nenek, aku bisa hidup normal lagi seperti yang lainnya dan gak perlu lagi melihat yang begituan. Itulah kisahku. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita kiriman dari Mbak Ili dan Mas Doyo. Dan kita doakan ya, semoga Mbak Ili bisa melangsungkan pernikahannya dengan lancar pada tahun ini. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, seperti biasa, saatnya comment session, di mana saya akan membacakan pesan-pesan yang sudah kalian kirimkan. Kalau biasanya melalui Instagram, kali ini kita coba yang dari komentar YouTube ya.
Nah, yang pertama ada siapa ini? Faya. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Saya Faya dari Yogyakarta. Saya selalu menyimak konten horor Ada Pegerangan dari awal sampai sekarang. Dari masih bujang sampai sudah punya istri. Lama juga ya. Dulu saya suka dengerin rame-rame sama anak-anak tongkrongan. Awalnya sih pada bete waktu saya putar konten horornya AAG. Lama-lama malah ketagihan. Sekarang saya jarang kumpul sama teman-teman lagi. Mungkin karena saya sekarang sudah beristri kali ya. Titip salam ya Mas Tama sama teman-teman yang sedang di perantauan yang mungkin juga sedang mendengarkan AAGC. Semoga pada sehat dan sukses bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Mungkin itu saja Mas Tama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Faya yang ada di Yogyakarta. Salam untuk teman-teman satu tongkrongannya ya. Nah, yang kedua ada komentar dari Agung Panji Utomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eksis dong Mas Tama. Semoga rezeki saya untuk dapat dibacakan saya. Semoga rezeki saya untuk dapat dibacakan. Saya Agung dari Pantai Pulau Datuk yang dulu masih dalam satu kabupaten Ketapang dan sekarang sudah menjadi kabupaten baru Kayong Utara. Benar kan ya? Pantai Pulau Datuk ini kalau kalian nyimak pasti inget ya cerita yang di Kampung Bunian yang si Samsi hilang. Nah, itu di Pantai Pulau Datuk ini. Bener ya Mas Agung ya? Nanti coba dijawab di kolom komentar ya. Salam-salam. Pertama ucapkan terima kasih untuk Mas Tama yang sudah mau dibacakan beserta tim Ada Apa Gerangan. Dan untuk saudara PSHT Pusat Madiun dan PSHT salah. Untuk saudara PSHT Pusat Madiun dan PSHT Blimbing Hulu Kabupaten Melawi, ayo Mas dan Mbaknya semangat ngelatihnya. Serta untuk saudara yang ada di Lampung di 50 Batanghari, teman-teman Himaka di Universitas Tribuana Tunggadewi. Yuk pada semangat kuliahnya. Itu aja Mas Tama. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas Agung Panji Utama. Salam untuk Samsi yang sekarang ada di Kampung Bunian Mas. Selanjutnya ada dari Teh Clara. Eksis dong. Salam rahayu Mas Tama. Semoga semua penggemar channel ini termasuk sang pendekar atau Mas Tama. Saya jadi ini nih. Temannya Cahyo kalau pendekar. Selalu sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih Teh Clara. Oke, gitu aja komentar session untuk yang pertama. Kita langsung lanjut saja ke cerita berikutnya. Cerita yang kedua ini sebuah cerita dari mana ini? Dari tanah Kalimantan. Pokoknya itulah. Kita langsung saja simak. Teman-teman, Ada Pegerangan? Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramadan. Biasa dipanggil Akbar. Saya ingin berbagi kisah yang pernah saya alami di tahun 2014 lalu bersama dengan kelima teman kerja saya yang bernama Igo, Didit, Rivo, Nana, dan Sandi. Kejadian ini saya alami saat saya ditugaskan di Kalimantan Barat, lebih tepatnya di daerah Peniti. Daerah ini pada saat itu bisa terbilang tidak terlalu ramai penduduk, bahkan masih terasa sepi. Pasalnya, lokasi ini berada cukup jauh dari pusat kota Pontianak. Pada saat itu, saya bekerja di salah satu perusahaan ternama di Indonesia yang bergerak di bidang retail di salah satu minimarket yang biasa sering kita jumpai di sekitar lingkungan kita tinggal. Saat itu saya ditugaskan dari Jakarta ke Kalimantan pada tahun 2014 lalu, kurang lebih selama 1 tahun lamanya, dan kantor saya di Kalimantan Barat berada di pusat kota, yaitu Pontianak. Singkat cerita, saya pun mendapatkan jadwal kerja dari kantor tempat saya bekerja untuk pergi ke salah satu daerah di Kalimantan Barat yang bernama Peniti. Karena memang job desk saya di sana sebagai orang yang mempersiapkan segala kebutuhan minimarket mulai dari awal sampai akhirnya launching. Jadi, selama saya di sana, saya bersama tim saya yang berjumlah 5 orang ini dan kelima tim saya ini memang warga asli kota Pontianak. Jadi tujuan saya ke sana memang ditugaskan untuk mentraining kelima orang teman saya ini agar mereka mengerti tentang standar operasional kerja yang ada di perusahaan tempat kami bekerja. Selama saya berada di sana, saya seringkali berpindah-pindah lokasi dari satu tempat ke tempat lainnya karena memang pada saat itu
Kebetulan perusahaan tempat saya bekerja baru saja membuka kantor cabang di daerah Kalimantan Barat. Jadi di mana ada minimarket yang akan buka, di sanalah saya dan tim saya bekerja. Singkat cerita, kami berlima berangkat dari kota Pontianak menggunakan sepeda motor pada pukul 6 pagi. Karena sebelumnya kami sudah berjanji untuk berkumpul di kosan tempat saya tinggal dan kami saling berboncengan. Kebetulan pada saat itu saya dibonceng oleh salah satu teman kerja saya yang bernama Igo. Dan setelah menempuh perjalanan cukup jauh, kurang lebih selama 2 jam, akhirnya kami sampai juga di lokasi tujuan kami. Saat itu kami tiba di lokasi minimarket yang rencananya akan dibuka 1 minggu lagi. Setibanya di sana, kami bertemu dengan tim kerja dari departemen lain yang tujuannya sama untuk mempersiapkan minimarket ini dibuka selama 1 minggu ke depan. Setelah tiba di sana, saya langsung mengumpulkan seluruh tim yang ada di sana untuk briefing sebelum kami memulai melakukan persiapan pembukaan minimarket. Setelah saya selesai memimpin briefing untuk memberikan tugas apa saja yang akan kita kerjakan, briefing pun selesai dikerjakan. Dan tim yang ada di sana mengerjakan tugasnya masing-masing sesuai dengan arahan briefing yang sudah saya berikan. Singkat cerita, karena saya akan tinggal di sana selama seminggu ke depan, saya memutuskan untuk mencari tempat tinggal sementara selama di sana. Lalu saya mengajak salah satu orang dari tim saya bekerja untuk ikut membantu mencari tempat tinggal sementara karena memang saya baru pertama kali menginjakkan kaki di daerah situ. Lalu saat itu, saya berkeliling di sekitar lokasi menggunakan sepeda motor. Setelah hampir setengah jam lamanya saya berkeliling, saya pun bertemu dengan seorang warga sekitar. Dan saya langsung turun dari motor untuk bertanya, apakah di sekitar sini ada tempat tinggal yang bisa kami sewa untuk dipakai singgah sementara selama 1 minggu lamanya. Lalu bapak ini menunjukkan kami arah untuk menuju salah satu rumah yang mungkin bisa kita sewa selama seminggu di sana. Setelah sampai di rumah itu, saya bertanya pada seorang warga yang tinggal tidak jauh dari rumah tersebut. Kebetulan, orang ini adalah orang yang ditunjuk oleh penghuni rumah aslinya untuk menjaganya. Jadi, rumah ini sebenarnya masih ditempati pemiliknya, tetapi pemiliknya bersama seluruh anggota keluarganya pindah ke Jakarta karena ada urusan pekerjaan di sana. Ujar dari bapak penjaga rumah yang saya temui. Setelah saya bertanya apakah rumah ini bisa kita sewa untuk tempat tinggal kita sementara selama di sana. Namun sepertinya bapak ini ragu dengan kami. Tapi sekali lagi, saya mencoba meyakinkan bapak ini kalau kita memang sangat memerlukan tempat tinggal. Tempat tinggal yang jaraknya dekat dengan tempat kami bekerja. Dengan penuh semangat, saya berusaha meyakinkan bapak ini dengan menunjukkan semua identitas yang saya miliki saat itu. Mulai dari KTP, SIM dan ID pekerja. Semua saya lakukan agar bapak ini percaya dan mau menyewakan rumah itu kepada saya selama 1 minggu ke depan. Karena saya rasa pada saat itu akan sedikit sulit mencari tempat untuk kita tinggal selama di sana. Karena lokasi minimarket ini berada di rest area. Jadi daerah ini terdapat salah satu restoran makanan khas Kalimantan Barat yang sangat terkenal. Dan minimarket yang akan kita buka seminggu lagi berada di salah satu pom bensin tepat di samping restoran besar yang cukup ternama di wilayah itu. Singkat cerita, setelah saya dan bapak ini berbincang, akhirnya dengan penuh banyak pertimbangan dari bapak tersebut, kami pun diperbolehkan tinggal di sana dengan biaya sewa per hari, dengan harga yang sudah kita setujui bersama. Dan sebagai jaminannya, saya meninggalkan KTP kepada bapak tersebut. Lalu saya pun diajak untuk masuk melihat rumah yang akan saya sewa selama seminggu ke depan. Setibanya di dalam rumah, ternyata rumah ini bersih dan tertata rapi. Perabotan pemilik pun masih terlihat lengkap. Namun pada saat itu, bapak ini memberikan kita syarat selama kita tinggal di sana. Jadi, di sana kita hanya dikasih pilihan untuk tidur di ruang tamu depan atau tidur di salah satu kamar tidur yang terdapat di bagian dalam rumah itu. Sedikit gambaran mengenai rumah tersebut. Jadi, di rumah ini memiliki 1 lantai dan di dalamnya terdapat 1 buah ruang tamu, 3 kamar tidur, 1 dapur, dan 1 kamar mandi yang letaknya berdekatan dengan dapur. Di sana juga terdapat pintu bagian belakang yang tembus langsung menuju ke area sungai. Lalu di bagian belakang rumah ini juga terdapat lahan yang difungsikan sebagai tempat menjemur pakaian. Lalu di sisi kiri dan kanan ini masih terdapat lahan kosong yang ditanami beberapa pohon serta terdapat banyak rumput yang lumayan lebat. Kami juga hanya diperbolehkan menggunakan kamar mandi yang ada di area belakang rumah, karena memang sebenarnya rumah ini tidak disewakan oleh pemilik aslinya. Jadi kami diizinkan tinggal karena bapak ini sebenarnya kasihan.
dan beliau hanya ingin membantu kami saja. Setelah saya masuk ke dalam area rumah tersebut, ternyata di bagian belakang rumah itu terdapat pintu belakang yang tembus ke arah sungai, dan di pinggir sungai ini ada seperti papan yang sudah dibuat untuk digunakan agar lebih mudah menuju aliran sungai. Mungkin agar lebih mudah dipergunakan untuk sekedar mandi atau cuci kakus oleh pemilik rumah dan warga sekitar yang jaraknya berada di sekitaran sungai tersebut. Singkat cerita, selesai kami berkeliling melihat kondisi rumah, kembalilah saya menuju tempat saya bekerja. Setibanya saya di sana, saya pun langsung melanjutkan kembali pekerjaan. Setelah waktu menjelang pukul 5 sore, kami memutuskan untuk pulang dan kembali ke rumah membawa seluruh pakaian dan barang-barang yang sudah kami bawa masing-masing. Bergegas kami berenam langsung menuju rumah singgah kami sementara. Sesampainya di rumah, kami langsung membersihkan diri masing-masing. Setelah itu, saya langsung menuju ruang tamu untuk menonton TV, sambil beristirahat ditemani cemilan, kopi, dan rokok. Semua pada sore itu masih tampak normal dan wajar. Tapi, ketika maghrib datang dan suasana terang menjadi gelap, saya mulai merasakan sunyi di sekitar rumah ini. Jujur saja, walaupun suasana rumah terlihat tertata rapi, tetapi memang saat saya berada di sana, suasana rumah itu terasa tidak nyaman dan terkesan angker. Apalagi di bagian belakang rumah, di sekitar sungai hanya sedikit penerangan lampu dari kejauhan, dan hanya terdengar suara serangga malam yang membuat suasana malam itu semakin agak sedikit menyeramkan karena kesunyiannya. Ditambah lagi, jarak dari rumah saya tinggal hanya terlihat beberapa rumah lagi yang jaraknya lumayan berjauhan. Jadi bisa dibilang daerah di sekitar rumah tersebut terbilang sunyi. Waktu semakin larut. Pada saat itu kira-kira pukul 9 lewat. Kami berenam sudah mulai merasakan ngantuk. Tiba-tiba, saat itu keanehan mulai kami rasakan. Pada saat itu, salah satu teman saya yang bernama Igo beranjak dari tempat kami beristirahat menuju kamar mandi untuk mencuci pakaiannya. Dan di saat Igo selesai mencuci dan mau menjemur pakaiannya di luar area belakang rumah, kami berlima masih menonton TV di ruang tamu. Jadi untuk informasi, jarak dari ruang tamu itu masih terlihat pas ke arah pintu belakang dengan jelas. Dan pada saat itu, saya sendiri juga melihat Igo sedang menjemur pakaian yang sudah dicucinya di halaman belakang di dekat sungai. Tiba-tiba, saya dan teman saya yang lainnya melihat Igo lari kencang-kencangnya dari arah belakang sambil berteriak histeris dan ketakutan. Igo langsung tidur mengumpat di sela-sela kami sambil menahan rasa takutnya. Tubuhnya bergetar dan terlihat panik. Pada saat itu, kami semua pun ikut merasa takut. Setelah beberapa saat Igo mulai tenang, saya memutuskan untuk bertanya apa yang telah Igo lihat pada saat itu, sehingga dia berlari ketakutan sampai teriak histeris. Igo pun bercerita bahwa pada saat dia sedang menjemur pakaian di belakang, Igo sempat membuang air kecil di pinggiran sungai. Dan setelah dia selesai membuang air kecil, Igo dikagetkan dengan kemunculan sesosok penampakan wanita menyeramkan dengan mengenakan baju berwarna hitam serta memiliki rambut panjang yang berantakan. Wanita itu terlihat berdiri di pinggir sungai dengan wajah yang terlihat hancur sambil melihat ke arah Igo. Sontak kejadian itu membuat Igo takut, panik, dan lari ketakutan menuju ke arah ruang tamu di area depan. Mendengar cerita Igo, kami semua merasakan takut pada malam itu. Dan ternyata, pintu belakang yang menuju arah ke sungai belum ditutup kembali oleh Igo. Terlihat jelas pas arah sungai dari tempat kami berenam kumpul. Setelah kami melihat, langsung memutuskan untuk menutup kembali pintu area belakang rumah itu. Tetapi ternyata, kami semua yang berada di sana masih terbawa rasa takut. Setelah mendengar cerita langsung dari Igo, dan akhirnya kami memutuskan untuk beramai-ramai menuju pintu dan menutup pintu tersebut. Setelah kami sudah menutup pintu area belakang rumah tersebut, seketika suasana santai berubah menjadi hening karena ada rasa takut yang kami semua alami pada malam itu. Singkat cerita, kami semua akhirnya bisa tertidur pulas walau dengan rasa takut yang menghantui. Keesokan harinya, kami kembali bekerja di minimarket yang akan kami buka selama beberapa hari ke depan. Dan singkat cerita, di sore hari selepas kami sudah selesai melakukan pekerjaan, kami kembali ke rumah singgah untuk beristirahat dan melepas rasa lelah dengan aktivitas santai di sore hari. Saat itu, berbeda dari malam sebelumnya saat malam pertama kami di sana.
Saya sendiri merasa lebih percaya diri dan sedikit berani di hari kedua, karena saya pikir kami berenam saat itu, jadi terbilang cukup ramai. Jadi saat itu, saya berusaha untuk lebih berpikir positif untuk melawan rasa takut saya selama berada di rumah tersebut. Bahkan, saking percaya dirinya, saya juga sempat memberikan penjelasan kepada semua teman saya bahwa kita seharusnya jangan kalah oleh rasa takut yang menghantui kita. Saya mengajak seluruh teman saya ke halaman belakang malam itu untuk ngobrol santai sambil ngopi dan merokok. Suasana di sana pada malam itu terasa sangat hangat. Kami berenam ngobrol santai dan asik bercengkrama. Sampai pada akhirnya kami semua lelah. Karena waktu semakin larut, kami semua pun memutuskan untuk kembali ke tempat tidur kami yang berada di bagian ruang tamu. Saat kami semua berjalan untuk menuju masuk ke dalam rumah, kami semua dikejutkan dengan adanya kulit ular yang berada di pintu masuk menuju bagian dalam rumah kami. Dan menurut saya pribadi, saat melihat dari bentuknya kulit ular ini, sepertinya itu adalah kulit seekor ular kobra atau ular berbisa mematikan lainnya. Dan posisi kulit ini anehnya berada pas di depan pintu akses keluar masuk menuju halaman belakang rumah, yang dimana posisinya langsung mengarah ke bagian sungai. Lalu saat itu Igo langsung menyingkirkan kulit ular itu dengan menggunakan kakinya ke arah semak-semak yang berada di sekitar rumah tersebut. Dan setelah kejadian itu, kami semua akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Tiba-tiba, setelah beberapa lama kami berada di dalam rumah, terdengar seperti suara benda jatuh dari arah belakang rumah. Suara itu terdengar sangat keras bunyinya. Bahkan, suara itu sampai membuat kami semua kaget. Sontak kami semua lari menuju arah belakang di mana pusat suara itu terdengar jelas untuk memastikan suara apa itu dan dari mana sumbernya. Ternyata setelah kami membuka pintu bagian belakang, kami semua dikagetkan dengan sosok kulit ular yang baru saja tadi kami lihat. Ternyata kulit ular itu berada kembali tepat di lokasi semula, di mana kami semua lihat di awal kejadian sebelum kulit ular itu disingkirkan oleh Igo. Saat itu kami semua merasa kebingungan, dan saya memutuskan untuk menutup kembali pintu dan meyakinkan diri bahwa kejadian itu mungkin hanya kebetulan saja. Kami pun kembali beranjak ke tempat tidur di ruang tamu dan memutuskan untuk tidur di malam itu. Singkat cerita, pada malam itu juga ternyata kejadian aneh saya alami sendiri. Saat saya dalam posisi tertidur, tiba-tiba saya terbangun dengan kondisi masih setengah sadar. Dan saya melihat ke sekeliling teman saya yang tidur bersama saya pada malam itu. Ternyata saya melihat salah satu teman saya tidak ada di tempatnya. Pada saat itu saya berpikir mungkin dia sedang di toilet. Tapi setelah beberapa menit, saya masih belum melihat dia kembali ke tempat tidur di samping saya. Dan pada akhirnya, saya memberanikan diri untuk bangun dan menyusulnya, mencarinya ke arah toilet. Lalu setelah saya ke toilet, ternyata saya tidak menemukan teman saya di sana. Sedangkan pintu teras belakang kondisinya dalam keadaan terbuka sedikit. Lalu, saya pun memberanikan diri untuk melihat ke arah luar bagian belakang rumah. Ternyata, setelah saya melihat ke arah bagian belakang rumah, saya melihat ada Igo di luar dengan kondisi tergeletak. Karena saya panik, saya pun berlari ke arah depan untuk berniat membangunkan teman saya yang lainnya. Tetapi pada saat saya tiba di ruang tamu, hal aneh pun terjadi. Saat itu, saya melihat teman saya yang bernama Igo masih berada di dalam sedang tertidur pulas bersama teman-teman saya yang lainnya. Saat itu juga, saya merasakan seluruh tubuh saya merinding yang luar biasa. Dan saya mencoba untuk membangunkan teman-teman saya. Karena kondisi pada saat itu, waktu sudah hampir menjelang pagi. Teman saya yang terbangun karena merasa terganggu akhirnya menyarankan saya untuk tidur kembali, dan saya pun akhirnya memaksakan diri untuk tidur kembali. Keesokan harinya setelah sampai di tempat bekerja, saya menceritakan semua kejadian yang saya alami tadi malam kepada teman saya, terutama Igo. Menurut pengakuan Igo, pada malam itu dia tertidur pulas dan tidak merasakan kejadian apa-apa. Bahkan banyak juga dari teman saya yang kurang percaya setelah mendengar cerita yang saya alami semalam tadi. Akhirnya kami kembali melanjutkan pekerjaan kami hari itu. Singkat cerita, setelah hari menjelang sore, selepas saya selesai bekerja, kami berenam kembali ke rumah singgah kami. Dan pada malamnya, saya masih ingat betul kejadian di hari Sabtu malam minggu. Jadi saya dan teman-teman memutuskan untuk pergi keluar rumah untuk mencari suasana baru. Saya memutuskan untuk pergi bersama dengan teman-teman saya ke salah satu kedai kopi yang jaraknya lumayan jauh dari tempat kami tinggal.
Setibanya saya bersama teman-teman saya di kedai kopi tersebut, kami semua asik mengobrol apa saja sambil menikmati kopi dan hidangan lain yang sudah kami pesan. Tidak terasa saking asiknya kami mengobrol, sampai-sampai kami lupa waktu. Dan tidak terasa juga sudah larut malam. Pada akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke rumah singgah. Singkat cerita, pada saat itu kami pun sampai di rumah sekitar pukul 12 malam lewat. Saya pun langsung bersih-bersih sebelum saya lanjut istirahat. Di malam yang lumayan melelahkan karena seharian beraktivitas kerja, setelah beberapa saat saya selesai bersih-bersih dan saya bersama dengan teman-teman saya kembali ke ruang tamu untuk siap beristirahat. Tiba-tiba keanehan mulai terjadi lagi. Dan kali ini, kejadian ini bukan cuma saya yang mengalami langsung, tapi semua teman saya juga ikut mengalaminya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan yang teramat sangat sedih. Suara itu sangat terdengar jelas dan membuat saya sendiri merasa ketakutan. Saya pribadi merasa merinding saat itu. Kami semua terdiam menunggu suara itu hilang. Tapi entah apa yang ada di pikiran Igo. Igo bangun dari tempatnya sambil berkata kesal seperti memaki suara tangisan itu. Saat itu Igo melontarkan kalimat penuh dengan amarah. "Dasar setan sundal!" Dan Igo memakinya dengan umpatan-umpatan yang kasar. Lalu suara tangis yang terdengar jelas itu tiba-tiba seketika berubah menjadi suara tertawa. Bahkan suara tawa itu terdengar sangat menyeramkan. Semakin lama didengar, suara itu semakin membuat bulu kuduk saya semakin merinding. Akhirnya kami semua terjaga pada malam itu. Kami bisa dibilang tidak bisa tidur. Kami pun akhirnya keluar rumah dan mampir ke warung kopi di pinggir jalan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah singgah kami. Setelah memesan kopi dan beberapa makanan, kami mengobrol dan membicarakan kejadian tadi. Sampai akhirnya kami semua memutuskan untuk mencari tempat singgah yang baru di besok paginya. Di saat kami masih membicarakan kejadian tadi, tiba-tiba bapak-bapak pemilik warung itu menanyai kita. Rupanya bapak ini mendengarkan pembicaraan kami dari awal, dan bapak pemilik warung itu bertanya dari mana kami berasal. Lalu terjadilah obrolan antara kami dan bapak-bapak pemilik warung tersebut. Setelah kami semua menceritakan kejadian yang kami alami secara detail, bapak-bapak itu menjelaskan kepada kami. Katanya, dulu sewaktu bapak itu masih kecil dan belum ada rumah di sana, dulu pernah ada kejadian wanita yang meninggal diduga karena dipatuk ular berbisa, dan mayatnya ditemukan oleh warga di pinggiran sungai tersebut. Dan pada saat ditemukan, terdapat juga seekor ular yang mati akibat dipukul dengan menggunakan kayu. Jadi menurut bapak itu, wanita itu sebelum meninggal akibat dipatuk ular, dia sempat membunuh ular itu dengan sebatang kayu. Dan kejadian itu sudah terjadi cukup lama. Dan jujur, seketika kami semua langsung kaget mendengar penjelasan bapak pemilik warung tersebut. Singkat cerita, di pagi harinya, saya pun memutuskan untuk izin meninggalkan tempat tinggal itu kepada bapak yang menjaga rumah tersebut. Sekalian saya melunasi pembayaran penyewaan rumah itu selama 3 hari. Dan saat itu saya juga sekalian mengambil identitas KTP yang saya titipkan sebagai penjamin kami. Lalu setelah itu, saya dan bapak penjaga rumah yang saya sewa berjalan menuju ke rumah untuk mengecek kondisi rumah yang selama beberapa hari ini saya tempati, untuk memastikan bahwa rumah itu tidak ada perabotan yang hilang sedikit pun, dan saya tempati dengan baik. Setelah semua sudah dipastikan aman, barulah kami pamit dan kami memutuskan untuk tidur di gudang minimarket tempat kami bekerja dengan terpaksa sampai minimarket ini beroperasi. Demikianlah cerita yang saya alami saat saya bekerja di salah satu daerah di Kalimantan Barat. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam cerita yang sudah saya tulis ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia cerita dari tanah Borneo, Kalimantan. Selalu menarik ya untuk menyimak cerita-cerita yang ada di Kalimantan. Mungkin bagi teman-teman yang ada di Pulau Jawa atau selain di Kalimantan itu kayak cerita-ceritanya asing gitu ya. Tapi menarik untuk disimak. Setelah ini kita lanjut di comment section dulu aja sebelum kita ke cerita selanjutnya. Komentar kali ini ada dari Mas Rizal Gibran Caniago. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Eksis dong Mas Tama, bacain lagi dong kisah BTS Buluk Tim Sableng. Makasih. Sukses dan sehat selalu untuk Mas Tama, tim AAGC dan para pendengar setia AAGC.
nggak terlalu berharap sih dibacain karena yang komentar udah banyak banget. Mustahil kalau komennya kebaca. Wah, nggak ada yang mustahil mas. Intinya ini disertain sama tim. Untuk kisah BTS, tenang aja, masih ada simpanan kisah BTS. Dan saya juga udah minta sama Bang Leman Wiki untuk bisa menghadirkan kisah BTS di sini juga tentunya. Jadi ditunggu aja kisahnya ya. Komentar yang kedua ada pejalan pelan. Eksis dong bro, siap. Bro Tam, kali-kali muncak sih bikin vlog pendakian. Siapa tahu punya cerita sendiri yang original buat di-share ke kita nantinya. Wah, ini sih nyumpahin ya. Biar saya punya cerita serem sendiri gitu kan. Tolong dipikirkan ya enggak. Semoga channel ini lebih kreatif dan lebih maju lagi. Amin. Semangat terus pokoknya. Tertanda Idenas. Oh, Mas Idenas yang kemarin kirim cerita pendakian. Masih ingat kan ya kalau yang nyimak? ID Tapmet. Apa nih? Tempat. ID tempat gitu ya. Dibalik-balik ya. Siap Mas Idenas. Oke, komentar selanjutnya sebelum kita menuju ke cerita yang terakhir. Ada Sevia Nur Fadilah. Assalamualaikum Mas Tama. Eksis dong. Waalaikumsalam. Saya Sepia dari Banyumas. Mau request aja bawain kelanjutan dari cerita Jalan Dendam. Di akunnya Mas Pudak Brahma udah banyak partnya tuh. Itu aja Mas Tama, terima kasih, sehat selalu. Mas Tama dan kru Ada Apa Gerangan. Tapi kalau saya lihat sih di akun Facebooknya Mas Pudak Brahma ini belum selesai sih ya. Kita tunggu aja sampai selesai ya. Oh iya, saya juga dapat kabar kalau Mbak Ayu Sekar yang sebelumnya juga berbagi cerita dari Mas Pudak Brahma ini saat ini sedang sakit di rumah sakit. Kita doakan segera Mbak Ayu Sekar ini segera diberikan kesembuhan ya. Al-Fatihah. Oke, kita lanjut lagi aja komentar sessionnya setelah cerita yang terakhir. Kali ini ada cerita dari Jakarta tentang teror pocong Marni. Seperti apa kisahnya? Langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan. Ceritanya mulai dari sini. Awal mulai terjadinya teror pocong ini adalah setelah meninggalnya seorang wanita cantik berusia 19 tahun yang meninggal akibat diruda paksa sebelum dia dibunuh, dan jasadnya yang tidak bernyawa nyaris tanpa busana itu ditemukan oleh seorang warga yang melintas di tempat ditemukannya jenazah Marni. Untuk nama dan tempat kejadian perkara sengaja kita sembunyikan agar tidak menyinggung pihak dari korban dan pihak-pihak lainnya. Kejadian ini terjadi di salah satu daerah yang letaknya berada di tengah-tengah perkotaan Jakarta. Sebut saja, nama daerah tempat kejadian ini adalah Kampung Dukuh Bawah. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 70-an lalu. Kejadian ini diceritakan oleh seorang wanita yang ketika mengalami kejadian masih berumur 14 tahun. Jadi, pada waktu itu, Kampung Dukuh Bawah adalah daerah yang penduduknya belum terlalu banyak seperti saat sekarang. Seiring semakin banyaknya populasi penduduk di kota Jakarta, Kampung Dukuh Bawah saat ini menjelma menjadi kawasan padat penduduk di tengah-tengah kota Jakarta yang ditempati oleh warga asli Jakarta dan pendatang dari berbagai macam wilayah. Marni adalah seorang gadis cantik yang berasal dari salah satu suku di daerah Jawa Timur. Marni pada saat itu baru beberapa bulan menetap di Jakarta, karena sebelumnya Marni lahir dan dibesarkan oleh tantenya di salah satu daerah di Jawa Timur. Karena pada saat itu Marni masih berusia 12 tahun, ayah Marni dan ibu Marni memutuskan untuk pindah dan mengadu nasib di Jakarta. Marni adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Marni punya seorang kakak laki-laki yang bernama Ilham yang usianya hanya terpaut 5 tahun dari Marni. Dan kakak Marni pada saat itu juga ikut serta untuk merantau ke Jakarta bersama dengan ayah dan ibunya. Setelah Marni tinggal bersama dengan keluarganya di Jakarta, Marni bisa dibilang menjadi gadis cantik pendatang baru yang banyak diidam-idamkan oleh warga sekitar tempat tinggal Marni. Pasalnya, Marni ini memiliki wajah yang cantik dan kulit yang putih. Jadi tidak heran kalau Marni sering digoda oleh laki-laki yang seumurannya, bahkan yang lebih tua darinya. Ayah Marni adalah seorang penjual sate yang biasa menjajakan dagangannya di dekat stasiun kereta api yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Marni bersama keluarganya. Biasanya, ayah dan ibu Marni beserta dengan kakak Marni yang bernama Ilham mulai menjajakan dagangannya dari sore hari menjelang maghrib sampai dengan tengah malam.
Dan biasanya rutinitas hari-hari Marni dilaluinya dengan berbelanja di pagi hari untuk kebutuhan warungnya di pasar. Lalu setelah kembali dari pasar, Marni membantu ibunya menyiapkan perlengkapan dan bahan-bahan dagangannya yang akan dijajakan sore hari nanti. Setelah ayah, ibu, dan kakaknya pergi untuk berjualan di stasiun, Marni hanya menghabiskan waktunya di rumah sambil mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Marni juga sering sesekali untuk ikut berdagang bersama dengan keluarganya di dekat stasiun. Singkat cerita, Marni pada saat itu diminta untuk seperti biasa membantu menemani ibu dan kakaknya berjualan sate di stasiun. Karena pada saat itu kondisi ayah Marni yang bernama Pak Nano ternyata sedang kurang sehat karena demam, sehingga ayah Marni tidak bisa untuk ikut membantu berjualan pada malam hari itu. Setelah pukul 5 sore, Marni beserta ibu dan kakaknya selesai menyiapkan seluruh kebutuhan dan perlengkapan dagangannya di gerobak yang biasa dipakai untuk membawa dan menjajakan dagangannya. Lalu kakak Marni yang bernama Ilham mendorong gerobak untuk menuju tempat biasa dia menjajakan dagangannya. Sementara kakak Marni mendorong gerobak, Marni dan ibunya berjalan secara bersamaan tepat di belakang Ilham yang pada saat itu sedang mendorong gerobak. Setelah beberapa lama perjalanan, akhirnya mereka tiba di tempat biasa mereka mangkal untuk menjajakan dagangannya. Seperti biasa, di saat ada pelanggan yang ingin membeli sate yang dijualnya, Marni tidak segan-segan untuk membantu ibu dan kakaknya membakar dan mengipas-ngipas satenya. Karena Marni memang sudah terbiasa untuk melakukan pekerjaan itu. Lalu, singkat cerita, ibu Marni yang saat itu sedang berada bersamanya tiba-tiba menyuruh Marni untuk kembali pulang ke rumah, membawakan makanan dan melihat kondisi ayahnya yang saat itu sedang sakit. Ketika itu, waktu sudah larut malam, sekitar pukul 9. Marni pun bergegas untuk pulang sebentar melihat kondisi ayahnya yang sedang sakit, sambil membawakan makanan yang sudah disiapkan ibunya. Saat di perjalanan menuju rumah Marni tanpa sengaja berjalan melewati beberapa pria yang sedang asik nongkrong sambil meminum minuman keras beralkohol. Lalu, setelah melihat Marni yang berjalan sendirian, tiba-tiba Marni digoda oleh beberapa pria yang saat itu dijumpainya. Tiba-tiba ada salah satu pria yang mencoba mendekatinya sambil meminta untuk berkenalan dengan Marni. Karena Marni melihat langsung pria itu yang sedang dalam kondisi setengah sadar karena sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, Marni pun mengabaikan pria tersebut dan berlari menjauh meninggalkannya. Melihat kejadian itu, beberapa teman-teman pria yang saat itu melihat penolakan yang dilakukan oleh Marni terhadap salah seorang temannya, lalu mereka pun tertawa seolah mengejek pria yang mencoba untuk berkenalan dengan Marni. Ternyata, kejadian yang baru saja terjadi membuat pria itu menjadi agak kesal atas perlakuan acuh Marni kepadanya. Lalu setelah Marni tiba di rumah dan bertemu dengan ayahnya, Marni langsung memberikan makanan yang telah dibawanya kepada ayahnya. Marni juga bertanya pada ayahnya mengenai kondisi kesehatannya. Setelah memastikan kondisi ayahnya di rumah dalam keadaan yang baik-baik saja, lalu Marni berpamitan kepada ayahnya untuk kembali menuju ke stasiun ke tempat ibu dan kakaknya yang sedang berjualan. Saat Marni akan menuju kembali ke tempat dia berjualan, Marni kembali melewati beberapa pria yang saat itu sedang asik nongkrong dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Karena memang jalan itu satu-satunya akses untuk menuju tempat dia berjualan. Lalu, setelah Marni melintas melewati beberapa pria itu, ternyata Marni mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari beberapa pria yang sedang ada di sana. Beberapa pria di sana memaksa Marni untuk berhenti dan meminta Marni untuk duduk di dekatnya. Marni yang saat itu ketakutan berusaha untuk lari dan meninggalkan tempat itu. Tapi, bukannya membiarkan Marni lari, beberapa pria malah mengejarnya dan menangkap Marni. Karena pada saat kejadian, pria yang mengejar Marni berjumlah 4 orang, akhirnya Marni pun tidak berdaya untuk melawannya. Lalu, kejadian naas menimpa Marni. Marni dibawa ke salah satu tempat yang sunyi, di mana tempat itu jarang dilalui oleh warga sekitar. Marni dibawa ke lokasi di sekitar pinggir sungai Ciliwung. Lalu, 4 pria itu mulai melancarkan aksi gilanya dengan cara memperkosa Marni secara bergiliran. Bahkan, sebelum diperkosa, Marni juga dipaksa untuk minum minuman keras. Setelah puas melakukan aksi bejatnya, lalu beberapa pria itu membekap mulut dan hidung Marni secara paksa, hingga Marni tak sadarkan diri dan akhirnya Marni pun menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat kondisi Marni yang saat itu sudah tak bernyawa,
keempat pria itu pun langsung melarikan diri dari tempat kejadian tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa lama Ibu Marni yang saat itu masih berjualan ditemani oleh kakak Marni yang bernama Ilham, mereka mulai khawatir dengan keberadaan Marni. Pasalnya, Ibu Marni menyuruh Marni kembali lagi setelah selesai membawakan makanan untuk ayahnya. Karena saat itu dagangannya sudah laku terjual habis, Ibu Marni dan Ilham langsung bergegas untuk merapikan barang dagangannya dan menuju kembali ke rumah. Saat itu Ibu Marni beranggapan bahwa Marni tidak kembali ke dagangannya karena mungkin sedang menemani ayahnya yang saat itu sedang sakit. Dan beberapa saat setelah ibu dan kakak Marni tiba di rumah, ternyata mereka hanya melihat ayah Marni yang sedang tertidur sendiri di rumahnya. Melihat Marni yang tidak ada di rumah, lalu Ibu Marni langsung membangunkan ayah Marni dan bertanya tentang keberadaan Marni. Ayah Marni pun terheran, karena pada saat itu Marni berpamitan untuk kembali menyusul ibu dan kakaknya berdagang di stasiun. Lalu ayah Marni menyuruh Ilham untuk mencari keberadaan Marni. Sementara itu, ibu dan ayah Marni juga ikut mencari Marni di sekitar rumah. Setelah beberapa jam lamanya mereka mencari Marni, ternyata mereka belum juga menemukannya. Sehingga ayah Marni meminta bantuan kepada beberapa tetangganya untuk ikut mencari keberadaan Marni. Setelah beberapa lama proses pencarian yang dilakukan oleh keluarga Marni yang dibantu oleh beberapa warga sekitar, ternyata tidak juga membuahkan hasil. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian Marni di siang hari, karena pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Sementara di rumah Marni, keluarganya masih terjaga dan belum ada satupun dari mereka yang tertidur malam itu. Keluarga Marni masih memikirkan di mana keberadaan Marni pada saat itu. Dan singkat cerita, tiba-tiba ada beberapa warga yang datang ke rumah Marni untuk memberikan kabar duka. Beberapa warga itu memberitahu ayah Marni bahwa Marni telah ditemukan dengan kondisi yang tidak bernyawa di pinggir sungai. Mendengar berita itu, ayah dan keluarga Marni histeris dan menangis karena mendengar Marni yang ditemukan sudah tidak lagi bernyawa. Lalu ayah Marni beserta keluarganya langsung berjalan menuju tempat ditemukannya Marni. Sesampainya di sana, mereka pun langsung memastikan apakah sosok wanita itu adalah benar jenazah dari Marni. Setelah mereka memastikannya dan melihat langsung, ternyata memang sosok wanita yang mati mengenaskan dengan kondisi setengah telanjang itu memang Marni, anak mereka. Mereka melihat jenazah Marni dengan kondisi penuh memar di sekujur tubuh, bahkan mulut Marni juga tercium bau alkohol. Dan yang lebih mengenaskan lagi adalah ditemukannya luka di sekitar alat vital Marni dan beberapa bercak sperma. Melihat kondisi jenazah anaknya yang mengenaskan, ayah Marni merasa tidak terima dengan kematian Marni. Ayah Marni melampiaskan kekesalannya dengan menangis sambil memeluk jenazah Marni. Dan setelah beberapa saat, jenazah Marni langsung dibawa pulang ke rumah duka yang jaraknya pun tidak terlalu jauh dari tempat jenazah Marni ditemukan. Marni langsung dimandikan di rumah duka dan pihak keluarga juga menolak untuk dilakukan otopsi dari pihak kepolisian. Setelah jenazah Marni selesai dimandikan dan dikafani, pada sore hari itu juga pihak keluarga Marni meminta untuk segera dilakukan prosesi pemakaman jenazah Marni. Keluarga dan warga sekitar membawa Marni ke salah satu pemakaman umum yang ternyata jaraknya juga tidak terlalu jauh dari rumah Marni. Sesampainya di pemakaman, ayah Marni langsung turun ke liang lahat bersama dengan kakaknya dan dibantu oleh seorang warga sekitar. Ternyata kematian Marni ini menimbulkan luka yang mendalam, terutama luka yang dialami oleh ayah Marni. Ayah Marni masih belum merasa puas atas kematian anaknya, dan ditambah belum ditemukannya juga siapa pelaku pembunuhan dan pemerkosa Marni. Karena tidak terima dengan kematian Marni dan menyimpan dendam kepada pelaku pembunuhan anaknya, pada saat menguburkan Marni, ayah Marni sengaja tidak melepaskan kain kafan pengikat kepala Marni. Dan di sana, ayah Marni juga berkata di telinga Marni, "Jangan pulang sebelum mereka mati." Beberapa warga yang mendengar perkataan itu pun langsung terkaget, bahkan minta ayah Marni untuk beristighfar dan mengikhlaskan kejadian yang menimpa Marni. Setelah prosesi pemakaman selesai, warga yang ikut ke acara pemakaman itu pun langsung kembali membubarkan diri, meninggalkan keluarga Marni saja yang masih berada di pemakaman Marni. Singkat cerita, setelah beberapa hari kematian Marni, warga sekitar mulai diteror dan dijumpai oleh sosok pocong yang bergentayangan di sekitar rumahnya di saat malam hari. Banyak dari warga sekitar yang mengaku dijumpai oleh sosok pocong. Bahkan sosok pocong ini kerap mengetuk-ngetuk pintu rumah warga dengan kepalanya,
sambil menangis meminta tolong. Menurut warga sekitar, teror pocong ini terjadi karena pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Marni belum terungkap siapa pelakunya. Dan sampai suatu hari, warga sekitar rumah Marni pun curiga atas kematian beberapa pria yang terjadi selama berturut-turut. Pasalnya, kejadian meninggalnya beberapa orang pria itu terjadi sekali setiap minggunya. Dan kematian beberapa pria ini meninggal secara tragis dan mendadak. Banyak yang mengambil kesimpulan, kematian beberapa pria ini ada hubungannya dengan kematian Marni. Pasalnya, pria yang ditemukan meninggal secara berturut-turut ini memang sering sekali dilihat warga menghabiskan waktu bersama. Bisa dibilang, beberapa pria ini memang memiliki hubungan pertemanan yang dekat antara satu dengan yang lainnya. Dan sosok pria yang pertama ditemukan meninggal dunia adalah seorang yang hari-harinya bekerja sebagai tukang gali kubur. Sosok pria ini ditemukan oleh teman seprofesinya di kuburan yang digalinya untuk orang lain di sore hari. Pria ini ditemukan tak bernyawa dalam kuburan, dan ternyata rumah pria ini masih tidak terlalu jauh dari rumah Marni. Setelah kejadian meninggalnya sosok pria yang ditemukan di dalam liang lahat yang digalinya sendiri, seminggu setelah kejadian itu, warga sekitar mendapatkan pemberitahuan dari pengeras suara di salah satu tempat ibadah bahwa ada salah satu warganya yang meninggal dunia lagi. Ternyata sosok warga yang meninggal dunia ini adalah seorang pria yang sehari-harinya bekerja sebagai sopir angkutan umum. Pria ini meninggal juga dengan cara yang tragis sekali, di mana kendaraan yang dikendarainya menabrak pembatas jalan dan membuat mobilnya terguling, sehingga pria ini meninggal di tempat kejadian tersebut. Pria yang meninggal ini juga ternyata masih salah satu teman dari salah seorang pria yang meninggal lebih dahulu, yang pada saat itu jasadnya ditemukan di dalam liang lahat yang telah digalinya. Sempat ada rasa curiga atas meninggalnya dua orang pria yang terjadi selama beberapa hari itu. Warga mulai mengkaitkannya dengan kejadian meninggalnya Marni. Apakah ada hubungannya dengan kedua pria itu? Namun karena tidak punya bukti yang kuat dan saksi mata, warga itu hanya bisa mengira-ngira dan membicarakannya dari mulut ke mulut saja. Dan ternyata teror pocong Marni masih bergentayangan di sekitar rumahnya. Sosok pocong yang bergentayangan itu, menurut pengakuan beberapa warga yang telah melihatnya, memiliki bentuk dan wujud yang sama dengan penggambaran seperti bentuk mukanya yang gosong serta keluarnya rambut dari ikatan tali pocong yang ada di kepalanya. Singkat cerita, selang beberapa hari setelah kejadian meninggalnya seorang warga yang merupakan sopir angkutan umum, warga sekitar gempar atas kejadian yang menimpa salah seorang pria yang diketahui bekerja sebagai pekerja bangunan. Pria ini juga ternyata merupakan salah satu dari teman kedua pria yang sudah lebih dahulu meninggal dunia. Pria ini meninggal secara mengenaskan karena terjatuh dari ketinggian tempat di mana dia bekerja. Pria ini sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Ternyata kejadian itu semakin menambah kecurigaan masyarakat setempat. Masyarakat kampung Duku Bawah semakin curiga kepada beberapa pemuda yang seringkali menongkrong di sekitar kampungnya adalah pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Marni. Dalam 2 minggu terakhir, sudah ada 3 orang yang meninggal dunia secara berturut-turut di kampung Duku Bawah. Dan yang meninggal merupakan 3 orang pria yang bisa dibilang sering sekali semasa hidupnya berkumpul bersama. Akibat teror pocong Marni yang masih menghantui warga kampung Duku Bawah, akhirnya petugas RT setempat mulai mengumpulkan warga untuk membahas kasus teror pocong ini. Setelah menerima beberapa laporan dari warga mengenai teror pocong yang sering muncul, akhirnya petugas RT kampung Duku Bawah melakukan pengajian bersama warga untuk mendoakan sosok pocong yang kerap muncul untuk menteror warga agar arwahnya dapat tenang dan tidak lagi muncul menteror warga. Tapi anehnya, pada saat pengajian yang dilakukan warga secara bersama-sama, di sana tidak nampak keluarga dari almarhum Marni. Atas kejadian itu, warga kampung Duku Bawah akhirnya malah membicarakan sosok Marni. Banyak warga yang beranggapan munculnya sosok pocong itu adalah sosok pocong Marni. Isu itu semakin tersebar luas di kampung Duku Bawah. Menanggapi pertanyaan warga, ayah Marni terlihat marah dan berusaha meyakinkan warga kalau sosok pocong itu bukanlah almarhum Marni. Singkat cerita, lagi-lagi warga sekitar heboh karena mendengar info dari mulut ke mulut bahwa telah ditemukannya sesosok jenazah dalam kondisi kaku. Saat ditemukan, jenazah itu juga mengeluarkan busa dari mulutnya. Bahkan mata jenazah itu terlihat melotot. Ternyata jenazah itu adalah salah satu warga dari kampung Duku Bawah.
jenazah berjenis kelamin laki-laki itu diduga meninggal akibat terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Karena di lokasi ditemukannya jenazah ini juga terdapat beberapa botol minuman beralkohol yang sudah kosong. Setelah jenazah itu dipulangkan ke rumah duka, pihak keluarga langsung mengurusi proses pemandian jenazah pria itu. Lalu setelah selesai, pihak keluarga langsung membawa jenazah itu menuju makam untuk dilakukan penguburan. Saat proses penguburan jenazah berjalan, warga setempat juga mengaku melihat ayah almarhum Marni yang ikut di salah satu rombongan pengantar jenazah. Hal itu dianggap langka dan jarang terjadi. Pasalnya, menurut warga, keluarga almarhum Marni jarang sekali untuk bersosialisasi terhadap warga yang lainnya. Dan anehnya, setelah kejadian meninggalnya pria yang jenazahnya ditemukan mati akibat alkohol secara berlebihan, sosok pocong yang kerap menampakkan dirinya dan meneror warga kampung Duku ini tak pernah muncul kembali. Oke, itu dia cerita dari Pocong Marni yang sebenarnya lebih ke tragis ya. Kasihan sekali ini. Untuk teman-teman cewek-cewek, selalu jaga diri ya, hati-hati di jalan, dan semoga terbebas atau terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melecehkan kalian di sana. Kita kembali membacakan komentar selanjutnya yang telah kalian kirimkan di YouTube Ada Pagerangan. Komentar selanjutnya kali ini ada Ari NH. Assalamualaikum Mas Tama, eksis dong, saya Ari, posisi di Mulia Puncak Jaya Papua. Lagi satgas daerah rawan. Wah, ini buat Mas Ari, semoga diberikan keselamatan ya. Kirim salam buat istri anak tercinta di Jogja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat cerita horornya Mas. Cocok banget didengar saat malam dingin 6 derajat Celcius. Oh iyalah, itu nggak cuman dingin, itu udah benar-benar membeku ya. Semoga Mas Ari ini diberikan perlindungan ketika bertugas ya di Puncak Jaya Papua. Selanjutnya ada Mas Waslul Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eksis dong, Mas Tama, saya sebenarnya mau cerita tentang kakak sepupu saya yang terkena santet dari adik iparnya sendiri. Saat terkena santet itu, ayah saya yang menolong dan mencegah santet itu. Tapi akhirnya kakak saya sembuh. Tapi ayah saya yang malah jadi sasaran santet dan sampai ayah saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih ada aja ya yang main santet menyantet ini. Udah modern juga. Tapi semoga aja untuk ayah Mas Waslul diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga pertolongan yang diberikan itu menjadikan pertolongan untuk ayah Mas Waslul sendiri di akhirat kelak ya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk adik iparnya yang suka nyantet-nyantet ini, semoga tobat. Itu aja. Komentar selanjutnya ada Oping Ping. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Eksis dong. Aku Adam dari Bogor. Maaf baru komen, soalnya cuma dengerin aja. Salam buat keluargaku, sehat-sehat semua. Aku ada cerita, tapi mau nanyain dulu sama bibiku, soalnya bibiku yang ngalaminnya. Ketemu kuntilanak jawer, bahasa Indonesianya jengger. Nanti kalau ada kesempatan aku kirim ceritanya ya. Buat Kang Tama dan tim AAGC, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Oping Ping. Ditunggu ceritanya ya. Ada aja ya kuntilanak jangger tuh kayak gimana? Rambutnya kayak ada janggernya gitu kali ya. Mungkin sih, kita tunggu aja pokoknya. Ada lagi nggak ini? Ada komentar dari Mas Daus Black Scorpion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eksis dong, saya Firdaus dari Malaysia. Cerita dari channel AAGC selalu menjadi peneman tidur saya. Siap. Terima kasih Mas Daus di Malaysia. Salam untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang di Malaysia ya. Dan semoga juga siaran AAGC ini nggak cuma menjangkau Malaysia, tapi ternyata menjangkau teman-teman kita yang berada di jauh di luar negeri. Jordan, Hong Kong, Taiwan, dan semua bisa kumpul di kolom komentar. Ini masih ada lagi nih. Oke, satu lagi kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Mas Tama. Malam juga. Eksis dong, aku Isti dari Cilacap. Sekarang lagi di negeri Singa nih. Dengerin Mas Tama dari zaman COVID awal 2020 yang selalu setia menemani hari-hari di PJTKI.
selama proses ke Taiwan. Tapi gagal fly gara-gara negeri tujuan lockdown. Jadilah pindah haluan ke negeri Singapura berarti ya. Gak kerasa udah 3 tahun selalu setia bersamamu. Semoga sehat selalu buat kita semua. Sukses dan semangat selalu buat pejuang keluarga. Amin. Semoga Mbak Isti yang ada di Singapura dan teman-teman yang ada di manapun selalu diberikan kesehatan. Sukses selalu dan tetap semangat menjadi pejuang buat keluarganya masing-masing. Baik, itu dia beberapa komentar yang bisa dibacakan. Semoga yang belum sempat dibacakan tidak kecewa ya, dan terus kirim pesan, siapa tahu minggu depan dapat gilirannya. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk yang telah ikut meramaikan dan telah ikut mengirimkan cerita pengalaman mistisnya supaya bisa didengar oleh teman-teman di Adapa Gerangan. Nah, bagi yang juga ingin ikut bercerita, bisa dikirim ke email kami adapagerangan20@gmail.com atau DM kami di Instagram @aagchannel. Sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Saya Tama harus pamit. Tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak dan ikut meramaikan segmen ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Tuliskan komentar kalian. Apa sih? Tuliskan komentar. Tunjukkan eksistensi kalian. Nah, itu harusnya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.